Cerpen 1000 Kunang-Kunang di Manhattan, karya Umar Khayyam. Mereka duduk bermalas-malasan di sofa, Marno dengan segelas Scott dan Jane dengan segelas martini. Mereka sama-sama memandang keluar jendela. Bulan itu ungu, Marno. Kau tetap hendak memaksaku untuk percaya itu? Ya, tentu saja kekasihku. Ayolah, akui. Itu ungu, bukan? Kalau bulan itu ungu, apa pula warna langit dan mendungnya itu? Oh, aku tidak ambil pusing tentang langit dan mendung. Bulan itu ungu. U-eng-u. Ayolah, bilang ungu. Kuning keemasan. Setan. Besok aku bawa kau ke dokter mata. Marno berdiri, pergi ke dapur untuk menambah air serta es ke dalam gelasnya. Lalu dia duduk kembali di sofa di samping Jane. Kepalanya sudah terasa tidak betapa enak. Marno, sayang. Ya, Jane. Bagaimana Alaska sekarang? Alaska? Bagaimana aku tahu? Aku belum pernah ke sana. Maksudku, hawanya pada saat ini. Oh, aku kira tidak sedingin seperti biasanya. Bukankah di sana ada summer juga seperti di sini? Mungkin juga. Aku tidak pernah berapa kuat dalam ilmu bumi. Gambaranku tentang Alaska adalah satu padang yang amat luas dengan salju, salju, dan salju. Lalu di sana-sini rumah-rumah orang Eskimo bergunduk-gunduk seperti es krim vanili. Aku kira sebaiknya kau menjadi penyair, Jen. Baru sekarang aku mendengar perumpamaan yang begitu puitis. Rumah Eskimo seperti es krim vanili. Tommy, suamiku, bekas suamiku. Kau tahu? Bisakah kau membikinkan aku segelas? Tidak. Kau tidak pernah bisa membikin martini untukku. Bukankah kau selalu bingung? Martini itu campuran dari gin dan vermouth atau gin dan bourbon. Aku harus bikin sendiri lagi ini. Dengan susah payah, Jane berdiri dan dengan berhati-hati berjalan ke dapur. Suara gelas dan botol beradu terdengar berdentang-dentang. Dari dapur, Jane berkata, "Bekas suamiku. Kau tahu, Marno?" "Darling." "Ya, ada apa dengan dia?" "Aku merasa dia ada di Alaska sekarang." Pelan-pelan, Jane berjalan kembali ke sofa. Kali ini duduknya mepet Marno. "Di Alaska. Coba bayangkan, di Alaska." "Tapi minggu lalu kau bilang dia berada di Texas, atau di Kansas, atau mungkin di Arkansas." "Aku bilang, aku merasa Tommy berada di Alaska." "Oh, mungkin juga dia tidak di mana-mana." Marno berjalan kembali menuju ke radio, lalu memutar knopnya. Diputar-putarnya beberapa kali knop itu hingga mengeluarkan campuran suara-suara yang aneh, potongan-potongan lagu yang tidak tentu, serta suara orang yang tercekik-cekik. Kemudian dimatikannya radio itu dan dia duduk kembali ke sofa. "Marno, manisku." "Ya, Jen." "Bukankah di Alaska ada adat istiadat menyuguhkan istri kepada tamu?"
Ya, aku pernah mendengar orang-orang Eskimo dahulu punya adat istiadat seperti itu. Tapi aku tidak tahu pasti apakah itu betul atau hanya karangan guru antropologi saja. Aku harap itu betul. Sungguh darling, aku serius. Aku harap itu betul. Kenapa? Sebab aku tidak mau Tommy kesepian dan kedinginan di Alaska. Aku tidak mau. Tetapi, bukankah belum tentu Tommy berada di Alaska? Dan belum tentu pula sekarang Alaska dingin. Jen memegang kepala Marno dan dihadapkannya muka Marno ke mukanya. Mata Jen memandang Marno tajam-tajam. Tetapi aku tidak mau Tommy kesepian dan kedinginan. Maukah kau? Marno diam sebentar. Kemudian ditepuk-tepuknya tangan Jen. Sudah tentu tidak, Jen. Sudah tentu tidak. Kau anak yang manis, Marno. Marno mulai memasang rokok lalu pergi berdiri di dekat jendela. Langit bersih malam itu, kecuali di sekitar bulan. Beberapa awan menggerombol di sekeliling bulan hingga cahaya bulan jadi suram karenanya. Dilongokkannya kepalanya ke bawah dan satu belantara pencakar langit tertidur di bawahnya. Sinar bulan yang lembut itu membuat seakan-akan bangunan-bangunan itu tertidur dalam kedinginan. Rasa senyap dan kosong tiba-tiba terasa merangkak ke dalam tubuhnya. Marno. Ya, Jen. Aku ingat Tommy pernah mengirimi aku sebuah boneka Indian yang cantik dari Oklahoma City beberapa tahun lalu. Sudahkah aku ceritakan hal ini kepadamu? Aku kira sudah, Jen. Sudah beberapa kali. Oh. Jen menghirup martininya 4 hingga 5 kali dengan pelan-pelan. Dia tidak tahu sudah gelas keberapa yang Martini pegang di tangannya itu. Lagi pula tidak seorang pun yang mempedulikannya. Kau tahu, Marno? Apa? Empire State Building sudah dijual. Ya, aku sudah membaca hal itu di New York Times. Bisakah kau membayangkan punya gedung yang tertinggi di dunia? Tidak. Bisakah kau? Bisa. Bagaimana? Oh, tak tahulah. Tadi aku kira bisa menemukan pikiran-pikiran yang cabul dan lucu. Tapi sekarang tak tahulah. Lampu-lampu yang berkelipan di belantara pencakar langit yang kelihatan dari jendela mengingatkan Marno pada ratusan kunang-kunang yang suka bertabur malam-malam di sawah embahnya di desa. Kalau saja. Kalau saja apa, kekasihku? Kalau saja ada suara jangkrik mengerik dan beberapa kata yang menyanyi di luar sana. Lantas, tidak apa-apa. Itu akan membuatku lebih tenang sedikit. Kau anak desa yang sentimental. Biar. Marno terkejut karena kata biar itu terdengar keras sekali keluarnya. Maaf, Jen. Aku kira Scott yang membuat itu. Tidak, sayang. Kau merasa tersinggung. Maaf. Marno mengangkat bahunya karena dia tidak tahu lagi apa yang mesti diperbuat dengan maaf yang berbalas maaf itu. Sebuah pesawat jet terdengar mendesau keras lewat di atas bangunan apartemen Jen. Jet keparat. Jen mengutuk sambil berjalan terhuyung ke dapur. Dari kamar itu, Marno mendengar Jen keras-keras membuka keran air. Kemudian, dilihatnya Jen kembali.
Mukanya basah dan di tangannya terdapat segelas air es. Aku merasa sedikit segar. Jen merebahkan badannya di sofa. Matanya dipejamkan, tetapi kakinya disepak-sepakannya ke atas. Lirih-lirih dia mulai bernyanyi. Pernahkah kau punya keinginan, lebih-lebih di musim panas begini, untuk telanjang membiarkan badanmu tenggelam dalam sekali di dasar laut yang teduh itu, tetapi tidak mati, dan kau bisa memandang badanmu yang tergeletak itu dari dalam sebuah sampan? Oh, maafkan aku kurang menangkap kalimat panjangmu itu. Bagaimana lagi, Jen? Lupakan saja. Aku cuma ngomong saja. Marno? Ya. Kita belum pernah jalan-jalan ke Central Park Zoo ya? Belum. Tapi kita sudah sering jalan-jalan ke parknya. Dalam perkawinan kami yang 1 tahun 8 bulan tambah 11 hari itu, Tommy pernah mengajakku sekali ke Central Park Zoo. Aku ingat. Kami pernah berdebat di muka kandang kera. Tommy bilang simpanse adalah kera yang paling dekat dengan manusia. Aku bilang kera. Tapi Tommy menyangkal. Tommy mengatakan bahwa sarjana-sarjana sudah membuat penyelidikan yang mendalam tentang hal itu. Tapi aku tetap menyangkal karena gorila yang ada di depan muka kami mengingatkan aku pada penjaga lift kantor Tommy. Pernahkah aku ceritakan hal ini kepadamu, Marno? Aku kira sudah, Jen. Sudah berapa kali? Marno, semua ceritaku sudah kau dengar semua. Aku membosankan ya, Marno? Membosankan. Marno tidak menjawab karena tiba-tiba saja dia merasa seakan-akan istrinya ada di dekat-dekat dia di Manhattan malam ini. Adakah penjelasannya bagaimana satu bayang-bayang yang terpisah beribu-ribu kilometer itu bisa muncul begitu pendek? Ayolah Marno, kalau kau jujur, tentulah kau akan mengatakan bahwa aku sudah membosankan. Cerita yang itu-itu saja yang kau dengar tiap hari kita ketemu. Membosankan ya Marno? Membosankan. Tapi tidak semua ceritamu pernah aku dengar. Memang beberapa ceritamu sudah beberapa kali aku dengar. Bukan beberapa, sayang. Sebagian besar. Baiklah. Taruhlah sebagian terbesar sudah aku dengar. Aku membosankan ya jadinya. Marno diam, tidak mencoba meneruskan. Disedotnya rokoknya dalam-dalam, lalu dihembuskan lagi asapnya lewat mulut dan hidungnya. Tapi Marno, bukankah aku harus bicara? Apalagi yang bisa kukerjakan kalau aku berhenti bicara? Aku kira Manhattan tinggal lagi kau dan aku yang punya. Apalah jadinya kalau salah seorang pemilik pulau ini jadi capek bicara? Kalau 2 orang terdampar di satu pulau, mereka akan terus berbicara sampai kapal tiba, bukan? Jen memejamkan matanya dengan dadanya lurus-lurus terlentang di sofa. Sebuah bantal terletak di dadanya. Kemudian, dengan tiba-tiba dia bangun, berdiri sebentar, lalu duduk kembali di sofa. Marno, kemarilah, duduk. Kenapa? Bukankah sejak sore aku duduk terus di situ? Kemarilah, duduk.
Aku sedang enak di jendela sini, Jen. Ada beribu kunang-kunang di sana. Kunang-kunang? Ya. Bagaimana rupa kunang-kunang itu? Aku belum pernah lihat. Mereka adalah lampu suar kecil-kecil sebesar noktah. Begitu kecil? Ya. Tetapi kalau ada beribu kunang-kunang hinggap di pohon pinggir jalan, itu bagaimana? Pohon itu akan berubah menjadi pohon hari Natal. Ya, pohon hari Natal. Marno diam, lalu memasang rokoknya sebatang lagi. Mukanya terus menghadap keluar jendela, menatap ke satu arah yang jauh entah kemana. Marno, waktu kecil. Marno, kau mendengarkan aku kan? Ya. Waktu kau masih kecil, pernahkah kau punya mainan terkasih? Mainan terkasih? Mainan yang begitu kau kasihi hingga kemanapun kau pergi selalu harus ikut. Aku tidak ingat lagi, Jen. Aku ingat sesudah aku besar, aku suka main-main dengan kerbau kakekku, si Jilamprang. Itu bukan mainan, itu piaraan. Piaraan bukankah untuk mainan juga? Tidak selalu. Mainan yang dahulu paling aku kasihi adalah Uncle Tom. Siapa dia? Dia boneka hitam yang jelek sekali rupanya. Tetapi aku tidak akan pernah bisa tidur bila Uncle Tom tidak ada di sampingku. Oh, itu hal normal saja kukira. Anakku juga begitu. Punya anakku anjing-anjingan bernama Vivi. Tetapi aku baru berpisah dengan Uncle Tom sesudah aku ketemu di Tommy di high school. Aku kira aku ingin Uncle Tom ada di dekat-dekatku lagi sekarang. Diraihnya bantal yang ada di sampingnya, kemudian digosok-gosokkan di pipinya pada bantal itu. Lalu tiba-tiba dilemparkannya lagi bantal itu ke sofa, dan dia memandang kepala Marno yang masih bersandar di jendela. Marno, sayang. Ya, aku kira cerita itu belum pernah kau dengar, bukan? Belum, Jen. Bukankah itu ajaib? Bagaimana aku sampai lupa menceritakan itu kepadamu sebelumnya? Marno tersenyum. Aku tidak tahu, Jen. Tahukah kau? Sejak sore tadi, baru sekarang kau tersenyum. Mengapa? Marno tersenyum. Aku tidak tahu, Jen. Sungguh. Sekarang Jen pun ikut tersenyum. Oh ya Marno, manisku, kau harus berterima kasih kepadaku. Aku telah menepati janjiku. Apakah itu, Jen? Piyama. Aku telah membelikan kau piyama. Ukuranmu medium large, bukan? Tunggu ya. Dan Jen seperti seekor kijang yang mendapatkan kembali kekuatannya. Sudah terlalu lama berteduh. Melompat-lompat masuk ke dalam kamarnya. Beberapa menit kemudian, dengan wajah berseri-seri, dia keluar kembali dengan sebuah bungkusan di tangannya. Aku harap kau suka dengan pilihanku, Marno. Dibukanya bungkusan itu dan dibeberkannya piyama itu di dadanya. Kau suka kan dengan pilihanku ini? Ini piyama yang cantik, Jen. Akan kau pakai saja malam ini.
Aku kira sekarang sudah cukup malam untuk berganti dengan piyama. Marno memandang piyama yang ada di tangannya dengan keraguan. Jen? Ya sayang. Aku belum tahu apakah aku akan tidur di sini atau tidak malam ini. Oh, kau banyak kerja? Tidak sesungguhnya. Cuma tak tahulah. Kau merasa tidak enak badan? Aku baik-baik saja. Aku tak tahulah, Jen. Aku harap aku mengerti, sayang. Aku tak akan bertanya lagi. Terima kasih, Jen. Terserahlah. Cuma aku kira aku tak akan membawanya pulang. Oh. Pelan-pelan dibungkusnya kembali piyama itu, lalu dibawanya masuk ke dalam kamarnya. Pelan-pelan Jen keluar dari kamarnya. Aku kira aku akan pergi sekarang, Jen. Kau akan menelponku hari-hari ini kan? Tentu, Jen. Kapan? Aku bisa mengharapkan ini. Aku belum tahu lagi, Jen. Segera aku kira. Kau tahu nomorku kan? Eldorado? Ya, tentu saja, Jen. Kemudian pelan-pelan diciumnya dahi Jen, seperti dahi itu terbuat dari porselin. Lalu Marno menghilang dari balik pintu. Langkahnya terdengar sebentar dari dalam kamar turun tangga. Di kamarnya, di tempat tidur sesudah minum beberapa butir obat tidur, Jen merasa bantalnya basah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nafisa Fitriani dengan NIM 06021282328067, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023. Di sini saya akan memberikan apresiasi terhadap cerpen yang berjudul 1000 Kunang-Kunang di Manhattan karya Umar Khayyam. Yang pertama, di sini saya sudah menganalisis unsur ekstrinsik dari cerpen tersebut. Unsur ekstrinsik yang pertama yaitu tema. Tema utama dari cerpen ini adalah kesepian dan keterasingan dalam perantauan. Cerita menggambarkan perasaan tokoh utama Marno yang berada di Manhattan, jauh dari kampung halamannya di Indonesia, dan perasaan Jen yang juga mengalami keterasingan emosional. Yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh yang pertama adalah Marno. Marno seorang pria Indonesia yang tinggal di Manhattan. Ia sering merindukan suasana kampung halamannya, seperti kunang-kunang dan suara jangkrik. Meskipun mencoba beradaptasi, ia tetap merasa asing dan tidak sepenuhnya nyaman di lingkungan barunya. Tipe karakter Marno ini adalah melankolis, perenung, dan sentimental. Tokoh yang kedua yaitu Jen. Jen adalah seorang wanita Amerika yang pernah menikah dengan Tommy, tetapi kini kesepian. Ia banyak berbicara untuk mengisi kekosongan dalam hidupnya. Jen mengalami trauma emosional dan terkadang bersikap kekanak-kanakan. Memiliki kebiasaan minum alkohol untuk menghibur diri. Tipe karakter Jen ini rapuh, kesepian, dan penuh nostalgia. Tokoh yang ketiga yaitu Tommy, mantan suami Jen.
tidak muncul secara langsung dalam cerita, tetapi sering disebut oleh Jane. Ia menjadi simbol masa lalu Jane yang masih menghantuinya. Keberadaannya yang tidak pasti menunjukkan bahwa ia hanyalah bayangan masa lalu yang ingin dipertahankan Jane. Yang kelima yaitu sudut pandang. Cerpen ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Autor tidak hanya menggambarkan peristiwa yang terjadi, tetapi juga mengungkapkan perasaan batin para tokoh, terutama pada tokoh Marno dan Jane. Yang keenam yaitu gaya bahasa. Cerita ini lebih banyak dibangun melalui percakapan antara Marno dan Jane yang mencerminkan kondisi batin mereka. Gaya bahasa di sini sering menggunakan gaya bahasa, metafora, dan simbolisme. Dan yang terakhir yaitu amanat. Amanat yang dapat diambil dari cerita ini yaitu kesepian. Kesepian adalah bagian dari kehidupan manusia, terutama bagi mereka yang hidup di perantauan. Manusia sering terjebak dalam nostalgia masa lalu dan kesulitan untuk melepaskannya. Tidak semua hubungan bisa bertahan jika tidak ada rasa untuk saling mengisi. Analisis yang kedua yaitu analisis ekstrinsik. Yang pertama yaitu latar belakang pengarang. Umar Khayyam adalah seorang sastrawan Indonesia yang sering mengangkat tema perantauan, identitas budaya, dan psikologi tokoh di dalam dunia modern. Ia pernah tinggal di luar negeri, sehingga bisa menggambarkan kehidupan orang Indonesia di Manhattan dengan realistis. Cerpen ini menunjukkan bagaimana ia melihat kehidupan orang yang merasa asing di negeri orang. Yang kedua yaitu nilai sosial. Kehidupan di Manhattan yang individualistis dan penuh kesepian, orang yang hidup di perantauan seringkali sulit menemukan tempat yang benar-benar membuatnya merasa pulang. Yang ketiga yaitu nilai psikologis. Kesepian yang dirasakan oleh tokoh Jane dan Marno mencerminkan kondisi psikologis manusia yang butuh teman bicara. Jane menggunakan alkohol dan nostalgia untuk mengatasi kesepiannya. Marno mencoba untuk bertahan di perantauan, tetapi tetap merasa kehilangan identitasnya. Yang terakhir yaitu nilai budaya. Perbedaan budaya antara Amerika dan Indonesia sangat terasa, terutama dalam cara berpikir dan bertindak. Jane lebih bebas dan terbuka dalam berbicara, sedangkan Marno lebih tertutup dan reflektif. Gambaran kehidupan modern di Manhattan kontras dengan kehidupan pedesaan di Indonesia yang penuh dengan alam dan kebebasan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Nafisa Fitriani mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.